Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi untuk pagi ini. Dan senang sekali menempatkan Irwan Firman untuk menemani Anda di program IT. Dan kami undang untuk Anda yang akan bergabung bersama di line phone 02716793000 atau di SMS kami di 08121515000. Ya pemirsa, di program ini akan kami hadirkan sosok-sosok inspiratif yang memadukan teknologi untuk perkembangan kehidupan manusia. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Insinyur Hermono S. Budi Netro, Magister Engineering. Beliau peneliti bidang sungai dari Kementerian PUPera, peneliti utama Balai Sungai Jalan Solo Kartosuro kilometer 7, Pabelan Surakarta, yang akan membahas mengenai penataan bantaran sungai. Pemirsa, kita sapa dulu Bapak Insinyur Hermono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi Alhamdulillah, ini? ya. Alhamdulillah. Ini adalah kali kedua datang ke MTA TV setelah bulan puasa ya Pak, kalau nggak salah. Ya, waktu bulan puasa. Bulan puasa. Ya, bulan puasa. Baik. Ya. Ya Pak Hermono, ini kaitannya dengan penataan bantaran sungai. Tentunya ini menjadi PR tersendiri ya Pak ya. Ya. Baik untuk yang ada di kota ataupun yang ada di daerah untuk menertibkan area sungai agar berjalan sesuai dengan fungsinya, pemirsa dan saudaraku semuanya. Karena beberapa bantaran yang kita lihat di Indonesia terutama ini nggak tertib ya Pak ya, Ya. kondisinya ya nggak tertib. Ya. Baik, barangkali untuk mukadimahnya kami persilahkan dulu Pak untuk awalnya. Ya, pertama kali saya akan sebelum bicara masalah bantaran, saya mau bicara masalah fungsi dan manfaat dari sungai dulu. Ya. Karena dengan tahu fungsi dan manfaat sungai, maka kita akan bisa mengapa bantaran itu perlu dilakukan penataan. Ya. Silakan Mas. Ya, bisa dilihat slide-nya. Slide-nya ya. Ya, ini lanjut ya. Ya. Sungai, kita mau masuk definisi sungai adalah tempat-tempat dan wadah dan jaringan pengaliran dari mata air sampai muara. Dan batas kanan kirinya adalah bantaran yang dibatasi oleh sempadan. Jadi dari ada garis sempadan namanya, itu membatasi daerah bantaran. Dan kalau ada sungai yang bertanggul, mungkin sungainya itu antara tanggul sampai pinggir bibir sungai. Dan di luarnya kira-kira berbedaan kalau sungai di luar kota 5 meter dari garis sempadan. Ya, seperti itu. Ya, lanjut ya. Dan fungsi dari manfaat sungai adalah sebagai wadah penampung serta penyalur air secara alamiah. Dan juga dia sebagai drainase daerah. Selain itu juga sebagai sumber air yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Misalnya penyediaan air baku, pertanian, air minum, industri, dan juga sebagai sumber dari PLTA. Selain itu juga punya suatu fungsi yang penting dan sumber daya pangan. Karena di situ akan timbul flora dan fauna yang harus dikonservasi oleh sungai. Jadi ada ikan, ada berbagai tumbuhan yang bisa dimanfaatkan. Dan yang penting lagi secara sosial, sungai itu sebagai berkumpulnya komunitas di mana masyarakat kalau kalau yang sungainya masih bagus pergi ke pinggir sungai dia untuk memanfaatkan sungai, misalnya mencuci atau bertemu. Dan yang untuk di beberapa daerah maju dan juga beberapa daerah yang sungainya masih bagus bisa sebagai sarana transportasi air. Jadi dengan transportasi air maka pengangkutan sebagai transportasi air lebih murah daripada transportasi darat. Dan juga ada suatu yang negatif di sini, yaitu sungai sebagai tempat pembuangan akhir, pembuangan air sampah, yaitu untuk dari baik pembuangan sampah rumah tangga maupun industri. Organik anorganik. Ya. Dan juga ada yang dinamakan sebagai slum area karena pinggiran-pinggiran sungai didirikan bangunan-bangunan yang nanti menjadi semacam slum area yang memanfaatkan air sungai di situ ya. Tapi yang ini yang banyak mempunyai dampak
pada sungai sendiri. Sungai, Ya. ya. Lanjut. Ya, masyarakat cenderung lebih suka tinggal di tepi sungai. Karena sungai merupakan sumber daya air yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk. Ya, termasuk Malaysia pada zaman dahulu, Sriwijaya, Majapahit, Kutai, Kartanegara, itu membangun kerajaannya di pinggir sungai. Iya. Termasuk Surakarta pun dibangun di pinggir sungai. Dan untuk di luar negeri sudah jelas kelihatan dari Paris, Munchen, Osaka dan sebagainya di pinggir sungai. Ya. Ya, lanjut. Ini kelihatan sekali bahwa sungai-sungai yang digunakan sebagai transportasi sungai di negeri Belanda, di mana banyak kanal-kanal yang bagus untuk transportasi sungai. Baik. Dan di Kalimantan sebetulnya juga ada yang lanjut. Baik, bisa Ya. dilanjutkan teman-teman? Ya, ini pemanfaatan sungai, ada suatu tempat-tempat yang slum area. Sebetulnya masyarakat kalau airnya bagus jernih, masyarakat bisa bergembira ria di Iya. tepi sungai. Bisa tempat rekreasi ya Pak Tempat ya? rekreasi, tapi kalau airnya seperti yang kondisinya seperti yang di sebelah kanan itu tempat pembuangan sampah, ada Wow. banyak ya bahan-bahan mengapung yang juga sangat riskan untuk kesehatan. Baik. Ya, lanjut. Ya, ini di Kali Tode sebetulnya sungainya sudah agak tertata bagus dalam Iya. arti kata, tapi ya masyarakat memanfaatkan itu untuk perikanan darat ya, Ya. kolam-kolam. Biarpun nanti kalau pas ada banjir besar hilang, tapi nggak apa-apa untuk sementara itu. Baik. Ya, lanjut. Ini beberapa sungai di dunia yang sangat indah. Yang sudah sangat tertata rapi ya, sangat Pak, ya? tertata rapi ya. Dan beberapa tempat di luar negeri seperti sungai itu betul-betul sesuatu yang indah dan menyenangkan ya, berbeda dengan kondisi banyak di tempat kita. Lanjut ya. Ya, lanjut. Ya, ini dia, lanjut. Ini adalah suatu sistem sungai sebetulnya. Sistem sungai itu di atas ada waduk-waduk yang fungsinya untuk menahan air selama mungkin di darat. Ya. Intinya gitu sebetulnya. Ya. Sehingga waktu ada air jatuh, maka ditampung selama mungkin, di bawah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri, perkotaan, dan sebagainya. Ya, lanjut. Ini waduk Wonogiri yang menampung air dengan cukup bagus. Ya, lanjut. Ya, lanjut, kelihatan sekali. Ya, lanjut. Nah, ini di beberapa tempat seperti PLTA Gola Giringan dia dimanfaatkan untuk bendungan dari di Madin gunakan untuk PLTA. Ya. Ya, lanjut. Bendung Colo airnya untuk irigasi Wonogiri. Irigasi Wonogiri itu irigasi dari Sukoharjo sampai Karanganyar dan Klaten seluas hampir perencanaannya 23.000 hektar sebetulnya. Oh, ya. Tapi yang karena ada pembangunan yang cukup intensif dan pembangunan pabrik dan rumah, maka sekarang tinggal 16 ribuan hektar ya. Berkurang ya Pak ya? Ya berkurang. Padahal kita mau swasembada pangan nih. Betul. Tapi karena pembangunan manusia kita sebagai nanti, ya. Lanjut. Ini PDAM muter ya yang kita gunakan untuk keperluan Kota Solo. Ya. Ya, lanjut. Ya, Bendung Tirtonadi ini sebetulnya air diperlukan airnya untuk penggelontaran kali PP asli. Ya. Jadi untuk pengenceran air kali PP asli untuk biar yang pembuangan limbah rumah tangga bisa lebih bagus. Ya, lanjut. Ini perusahaan sungai di Jepang ya, ya, lanjut. Osaka. Itu river. Ya, Ya. sekian mungkin Baik. bisa dilanjutkan. Ya, itu tadi ya kaitannya dengan pemanfaatan dari air yang maksudnya sungai begitu Sungai, Pak ya. ya. Sungai, airnya, kemudian biotanya yang ada di dalam begitu, dan Ya. kalau kita lihat di beberapa negara ataupun kota yang memang sudah tertata rapi dengan sudah ada PJ yang sangat bertanggung jawab Ya. di sana. Ya. Betul-betul menjadi referensi bagi kita yang ada di Indonesia ya Pak Ya. ya. Karena kelihatannya di Indonesia juga ribuan sungai ada di Ada Indonesia. 5.500 lebih 5.500 sungai. Ya. Dan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan semua ya Pak ya untuk Ya. seperti yang Bapak Ya, tanyakan tadi. Ya, sebetulnya
kalau lah itu pemanfaatan hampir 80% sungai-sungai di Indonesia itu mengalami kerusakan. Dalam arti kerusakan das. Kemarin kami ada seminar dengan Bapak Emil Salim. Ya. Itu ternyata 80% sungai-sungai di Indonesia itu mengalami kerusakan. Dengan adanya kerusakan, dasnya rusak ya. Das rusak mengakibatkan das itu tidak mampu menampung air yang akan kita gunakan saat musim kemarau. Dan karena tidak mampu menampung air, waktu ada hujan, air itu langsung turun ke bawah menyebabkan banjir. Nah, jadi sebetulnya kita diberi anugerah bahwa daerah tropis kita itu adalah daerah yang kaya air. Tapi kita tidak bisa memanfaatkan air dengan baik, sehingga saat hujan kita kebanjiran, saat musim kemarau kita kekeringan. Iya, baik. Karena banyaknya sungai, meskipun masih banyak PR yang kemudian harus diselesaikan begitu Bapak ya. Nah, salah satunya adalah penataan bantaran sungai ini sendiri. Nah, dari Bapak apa ini yang ingin direkomendasikan kepada masyarakat yang ada di Indonesia, Pak? Coba tolong dibuka slide nomor 2 ya, bantaran sungai ya. Baik. Ya, pertama sebelum kita bicara masalah bantaran sungai, kita lihat dulu bahwa dari sungai itu adalah ada suatu namanya palung sungai dan di mana namanya daerah penguasaan sungai. Ya, daerah penguasaan sungai itu adalah ya bisa dilihat bahwa daerah-daerah yang mempunyai pengaruh terhadap sungai. Ya, dan daerah sempadan itu daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh dihuni. Biarpun daerah penguasaan sungai termasuk mempunyai pengaruh, tapi daerah sempadan itu harus bebas dari hunian. Ya, free human ya Pak ya? Free human, free hunian, dan daerah yang pemanfaatannya harus tertentu, harus ada izin tertentu. Nanti akan dari PP 63 tahun 93, maka 63 ya 1963 akan terlihat bahwa kita tidak boleh melakukan kegiatan di bantaran itu. Coba kita lanjutkan lagi slide-nya. Ini bantaran Sungai Bengawan Solo, Kelurahan Pucang Sawit ya. Ya, lanjut. Ya, ini PP tadi agak naik lagi, kembalikan lagi. PP 63 ya. Permen PU nomor 63 tahun 1993 itu mengatur pemanfaat bantaran. Tapi sebetulnya kalau sesuai dengan Undang-Undang Sumber Daya Air 2004 itu sudah masuk ke situ, tapi ini karena dianulir yang Undang-Undang 2004 itu dianulir, maka kita kembali lagi ke PP yang lama, tapi fungsinya hampir sama. Ya, lanjut ya. Ini definisi garis sepadan, garis batas luar pengaman sungai. Dan lanjut ya. Nanti akan itu lanjut lagi aja. Nah, ini mengapa kita perlu menetapkan garis penguasaan sungai? Karena dari garis penguasaan sungai nanti suatu saat kalau terjadi banjir, daerah itu akan terkena banjir. Jadi harus betul-betul aman. Dan ini dia didesain untuk banjir debit lebih besar dari 50 tahun. Ya. Dan kalau daerah sempadan sungai, daerah yang akan mempengaruhi dari kualitas sungai. Jadi kalau saudara tinggal di daerah penguasaan sungai, kalau berbanjir, sebetulnya ya tidak perlu risau, memang itu sudah memang tempatnya untuk banjir. Tempatnya banjir gitu. Ya, baik, berarti kalau saudara-saudara kita yang di beberapa berita nasional terkena banjir, itu sebenarnya kesalahan sendiri Pak ya, karena itu memang dipersiapkan untuk mengantisipasi ketika terjadi banjir begitu ya. Baik, mohon dilanjutkan. Di sini ada penentuan kriteria garis sempadan, yaitu ada sungai bertanggul di luar kota, sungai bertanggul dalam kota, dan tidak bertanggul di luar kawasan. Dan inilah gambarnya, yaitu yang paling atas adalah sungai bertanggul di luar kawasan kota. Batasnya adalah tanggul, garis sempadannya, dan 5 meter di luar tanggul, itu yang mengamat. Kalau dalam kota hanya 3 meter di luar tanggul. Nah, kalau yang tidak bertanggul untuk yang sesuai dengan
daerah pengaliran sungainya itu adalah 100 meter. Untuk DPS di luar yang 500 km persegi kurang jadi adalah hanya 50 meter. Baik. Ya, lebih teknis sekali ini. Iya. Lanjut, cukup dulu? Ya, cukup dulu ini. Ya, ini pemanfaatan yang penting ini. Ya. Yang diperkenankan untuk memanfaatkan daerah sempatan harus dan memulai itu adalah budidaya pertanian dengan tanaman yang diizinkan, yaitu tanaman-tanaman yang tahunan, yang rendah dan tidak akan mempengaruhi aliran. Iya. Kegiatan niaga, penggalian, penimbunan itu harus izin. Jadi ada misalnya kita mau menimbun barang atau harus izin karena itu akan mempengaruhi sungai dan juga saat banjir juga berpengaruh. Penimbunan ini mungkin kayu-kayu ya, gitu ya, kita direndam gitu ya. Ya, menyimpan sesuatu atau kita mau menggali untuk bata dan sebagainya diizinkan tapi dengan batas-batas tertentu. Iya, dengan parameter tertentu agar ya. tidak merusak sungai tersebut. Baik, kemudian? Ya, pemasangan papan reklame, penyuluhan, peringatan serta rambu-rambu pekerjaan ya diperkenankan tapi harus izin. Pemasangan tentang kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum dan sebagainya. Karena diperlukan masyarakat Karena umum. masyarakat membutuhkan itu. Dan pemancangan tiang pondasi jalan dan jembatan dan kegiatan bersifat sosial dengan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak menunjukkan bagai misalnya itu ada untuk lapangan sepak bola yang terbuka atau kalau nanti di Pucah kita buat lapangan voli atau sampai tenis meja pun kita buatkan tapi di taman ya, di taman itu. Dekat sungai. Baik. Ya. Kemudian pembangunan sarana lalu lintas air. Baik. Ya. Seperti dermaga dan sebagainya. Baik. Ya ini lanjut aja, sangat teknis sekali ya. Saya kira itu. Baik, cukup dulu Pak ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dan pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan penjelasan dari Bapak Insinyur Hermono tadi memberikan gambaran kepada kita apakah sungai yang ada di sekitar kita ini benar-benar sudah kita manfaatkan dan kita berikan hak sungai begitu Pak ya. Karena ternyata sungai pun juga memiliki hak untuk dirawat, untuk dijaga. Kalau nanti tidak dan disayangi. Nah, kalau tidak dipenuhi hak-haknya maka jangan salahkan ketika nanti terjadi banjir dan nanti kembali ke pemerintah lagi gitu Pak ya. Kembali ke pemangku kekuasaan kembali begitu. Padahal ternyata kesadaran dari masyarakat juga sangat dibutuhkan Pak ya untuk menjaga kelestarian alam khususnya yang ada di sungai ini. Baik. Kemudian sembari kita menunggu saudara-saudara kita yang bergabung di line phone, kami pun juga akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah bergabung di 08 12 2 51 5000. Ini ada masukan begitu Bapak. Yang pertama, mohon ditertibkan di beberapa kawasan sungai yang sudah crowded sekali, yang tidak bisa ditertibkan lagi. Dan mengapa mereka bisa tinggal di sana? Apakah sebelumnya mereka juga mendapatkan izin dari pemerintah setempat? Dan saya sebenarnya malu sebagai masyarakat Indonesia karena masyarakat tidak tertib di tepi-tepi sungai, begitu katanya Pak. Salah satu masukan berikut apresiasi dari masyarakat tentunya. Monggo silakan. Ya, terima kasih sekali atas perhatian Bapak atau Ibu ya. Bahwa memang itu adalah dilema dari kita semua. Bahwa kita itu terlalu toleransi dan tidak teganan, pemaaf. Sifat-sifat itu sifat-sifat dasar baik sebetulnya. Tapi akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak disiplin karena juga mereka juga terpaksa mestinya. Akhirnya dan juga ada suatu karakter bahwa tidak ada akar hutan pun berguna. Saya nggak bisa tinggal di tempat yang benar karena nggak punya uang, akhirnya di sini aja nggak apa-apa. Lama-lama karena dimaafkan akhirnya berkembang menjadi suatu tempat, akhirnya itu menyulitkan kita semua. Setelah kita terasa kesulitannya dan juga terjadi kerugian-kerugian yang menimbulkan dampak yang banyak, maka baru kita berpikir untuk membuat menertibkannya itu memang sangat menyakitkan ya. Susah sekali. Susah dan menyakitkan. Seperti kasus yang di Jakarta, di Kampung Pulo. Saat ini ya. Biarpun sebetulnya pemerintah sudah menyediakan rumah susun yang seindah kali rumah itu setara dengan Kalibata City. Kalibata City itu kalau sewa itu sebulan
dalam sebulan itu 2 juta sampai 3 juta. Oh, ya. Tapi mereka hanya dikenakan Berapa? 300.000. Oh, 300.000. 10.000 kali satu bulan kan 30.000 atau 310.000 gitu ya katakanlah. Itu sebetulnya kalau sewa di sana itu 2 juta setengah sampai 3 juta. Ada yang bagus juga sampai 4 jutaan ya. Tapi itu ya sebetulnya sudah cukup. Tapi mereka sulit karena ya mungkin seharusnya berterima kasih kepada pemerintah bahwa pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang begitu bagus setara dengan rusun Nami. Itu kan Kalibatas itu rumah susun milik. Itu kalau kita beli pasarannya adalah 400 sampai 500 juta. Dan mereka suruh bisa tinggal seumur hidup. Kalau kemarin penjelasan dari Ibu Kepala Dinas DKI, bisa tinggal seumur hidup dan bisa diwariskan. Cuma karena belum ada hitam di atas putih, mestinya nanti tidak lebih rapi ya, lebih ke depan lebih rapi. Ya, ditindaklanjuti dengan tatanan hukum bahwa punya hak menggunakan sampai seumur hidup dan mungkin juga diwariskan. Nah itu cuma karena sepertinya kan sudah cukup bagus, tapi untuk berubah itu kan juga sulit ya. Iya, karena kadang sudah menjadi karakter ya Pak ya, karakter mereka. Dia landed house ya, landed house itu tinggal di tanah, dia keluar rumah menginjak tanah. Ada teman yang wah rasanya kalau kita keluar rumah tidak menginjak tanah itu rasanya kok seperti ada yang kurang gitu. Ada yang kurang ya. Baik. Padahal kemarin informasinya yang ada di Kampung Pulo untuk bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga digratiskan dulu Pak ya. Digratiskan dulu, kemudian untuk bulan berikutnya ya untuk agar disiplin juga mereka kemudian membayar sejumlah yang Bapak sebutkan tadi ya. Pemeliharaan sebetulnya. Pemeliharaan. 10.000 per hari itu untuk pemeliharaan mungkin termasuk listrik. Listrik kan listrik area ya. Bukan kalau listrik pribadi mestinya harus bayar juga. Betul. Untuk membersihkan lingkungan dan sebagainya itu harus. Baik. Kalau kemudian kita kembali ke pertanyaan yang bertanya tadi, apakah sistem yang ada di Kampung Pulo ini bisa dimanfaatkan di kota-kota lain yang memang kondisinya sudah crowded tadi dikatakan begitu Pak? Seharusnya. Itu waktu itu di Puslitbang Permukiman itu benar-benar adalah pusat litbang yang menjadi scientific backbone dari Cipta Karya itu. Mereka membuat suatu rumah susun sewa dan itu nanti sistemnya ya, tapi mungkin belum diterapkan oleh rusun dari Kampung Pulo atau di Jakarta. Itu nanti kalau keluarga berkembang, dia mungkin juga dapat hak apartemen yang lebih besar seperti itu ya. Tapi cuma ada ketentuan bahwa berkembang itu hanya kan kita 2 anak cukup gitulah. Jadi kalau lebih dari itu ya tanggung jawab sendiri gitu ya. Jadi kalau keluarga muda mungkin dapat yang kecil, yang tipe studio, setelah besar menjadi gitu. Baik, ada standarnya yang memang harus dipenuhi oleh yang membutuhkan begitu. Baik. Kemudian kami sapa lagi yang sudah bergabung di 08122515000 dari saudara kita. Bapak, kami sangat respect sekali dengan kegiatan untuk menertibkan sungai begitu katanya. Mumpung masih muda, kira-kira apa dan di mana sekolah yang khusus untuk bisa mengurusi sungai nantinya? Karena saya saya peduli dengan kondisi lingkungan di tempat saya. Ini dari saudara kita di 082 380 sekian tidak disebutkan namanya, monggo Pak. Ya sebetulnya kalau khusus mengurusi sungai nggak ada, cuma ada di teknik sipil, jurusan sumber daya air dan juga geografi itu ada yang ada mata pelajaran yang masalah sungai. Dan untuk D3 yang dari UGM itu yang teknik sipil sumber daya air itu Bapak Agus Mariono, dia spesialis restorasi sungai. Bagaimana mengurus sungai untuk bisa dimanfaatkan untuk masa depan anak cucu kita. Jadi sungai itu lebih sehat dan awet dan bisa dimanfaatkan untuk anak cucu kita. Baik. Berarti cenderung ke teknik sipil ya Pak? Teknik sipil jurusan ngambilnya ke jurusan air, sumber daya air. Baik. Jadi kalau masuknya dulu teknik sipil nanti ada mainstream di sana Pak ya. Jadi nanti bisa masuk ke sumber daya air. Baik. Silahkan nanti menjadi pahlawan-pahlawan sungai bagi dan juga Indonesia. Kalau tidak sementara bisa masuk komunitas-komunitas sungai. Kalau di Solo ada komunitas konservasi air yang dianu Pak Prabang dari UNS dan juga dari
dari Jogja itu ada beberapa komunitas sungai-sungai di Code, ya, itu kita belajar bersama bagaimana kita meningkatkan kepedulian terhadap air. Nah, itu dia. Komunitas-komunitas itu di situ jadi belum terformal secara pendidikan, tapi aksi nyatanya ada di sudah situ. ada. Baik, bisa sedikit Bapak ceritakan sekaligus sosialisasikan kepada masyarakat yang ada di Indonesia, barangkali nanti terinspirasi dengan komunitas yang ada di Solo, Jogja seperti ini. Awal mula terbentuknya mereka seperti apa, kemudian kegiatannya apa saja nih Pak? Ya, awal mulanya mereka itu sebetulnya dari pihak perguruan tinggi, misalnya Pak Agus Mariono. Ya, dari sisi akademis ya. Sisi akademis, dia itu memang peduli, dia peduli masalah restorasi sungai. Bagaimana sungai itu direstorasi untuk menjadi awal dari kualitas. Jadi kita kembalikan ke yang fungsi awal, tapi ya memang tidak bisa 100% ya. Nah, untuk itu kalau pemerintah sendiri yang melaksanakan tidak mungkin. Karena diperlukan masyarakat yang peduli dan biasanya yang tinggal di tepi sungai. Karena dengan masyarakat yang tinggal di tepi sungai, mereka itu akan melihat bagaimana perkembangan sungai itu dan pengaruhnya terhadap mereka. Ya, karena itu ada yang namanya R3 ya, resik. Gimana Pak? Maksudnya itu kalau sungai itu resik, maka sungai itu akan sehat pada kita dan juga akan memberi manfaat pada itu lingkungan. Selain terhadap lingkungan juga terhadap ekonomi kita. Karena kalau sungainya bagus, mungkin masyarakat banyak rekreasi di tepi sungai, maka masyarakat di sekitar sungai bisa misalnya berjualan atau secara ekonomis bisa berkembang di situ. Betul. Baik. Kemudian ada event-event tertentu Pak bagi mereka? Misalkan bersih sungai gitu. Mereka ada kalau itu kemarin itu ada acara rencana cutik sungai. Jadi sungai itu kita membersihkan sungai. Jadi ramai-ramai terjun ke sungai, kita membersihkan sungai. Baik. Kalau terus di UGM itu mahasiswa UGM yang peduli sungai dikumpulkan, ayo kita ikut membersihkan sungai. Dan juga itu ada lomba perahu dengan menggunakan botol-botol bekas. Ya botol-botol, jadi botol-botol kita punya perahu ya, kelihatan sehingga selain sungai menjadi bersih, membersihkan itu juga ada suatu kelihatan sekali kreasinya gitu. Oh begitu. Kemudian apakah mereka juga melibatkan generasi muda begitu Pak? Iya, generasi muda dan juga generasi muda di pinggir sungai. Dan juga mahasiswa-mahasiswa yang peduli. Begitu. Baik. Ini terkesan menyenangkan sekali begitu Pak ya, karena diajak langsung terjun ke lapangan, ada istilah cutik sungai. Iya, cutik. Dia nyutii sampah-sampah yang itu cutii. Itu istilah Jawa untuk mengambil sampah-sampah yang ada di sungai yang kacau ya, karena tadi salah satu yang memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan akhir tadi memang sudah tidak bisa dianulir lagi begitu Pak ya sebenarnya begitu. Baik, kemudian kami sapa lagi untuk yang bergabung di 08 12 2515000 dari 085 72872 sekian. Pak, untuk yang tinggal di area sungai ini mau dikemanakan sebenarnya kalau mereka akan direlokasi, dan apakah memang mereka punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang gratis dari pemerintah begitu? Sebetulnya ya, kita masyarakat Indonesia itu ada suatu hak untuk jadi ada tempat tinggal, tempat pendidikan, hidup layak dan sebagainya, hak itu ya, hak dasar manusia. Karena itu, tetapi kan ada sekarang peraturan bahwa kalau yang seperti contohnya Kampung Pulau, mereka itu menghendaki ganti rugi. Padahal mereka kan tidak punya hak tinggal di situ. Dan kalau misalnya dan aturannya nggak ada. Dulu memang ada namanya tali asih, tapi sekarang sudah ditiadakan oleh ya peraturan dari undang-undang ya. Jadi akhirnya oleh pemerintah DKI ya contohnya saat ini, oke, kita pindahkan secara manusia, ditempatkan tempat yang representatif. Lebih nyaman. Karena terus terang kalau dari segi kesehatan, rusun itu jauh lebih sehat karena kelembapan nggak ada. Betul. Kalau di tempat Kampung Pulau kan setiap tahun banjir, kelembaban, rumah tangganya akhirnya juga mempengaruhi daya tumbuh dari masyarakat yang tinggal di situ ya. Baik.
pun juga ketika nanti masyarakat sudah direlokasi ke tempat yang lebih nyaman, salah satunya adalah ke Rusunawa. Bukan ya? Itu bukan sewa lagi katanya. Rumah susun gitu aja. Karena dia tinggal seumur hidup dan 10.000 itu bukan sewa, tapi untuk pemeliharaan. Maintenance. Ya, maintenance. Baik, berarti mereka juga sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih nyaman untuk putra-putrinya. Kemudian bersosialisasi juga lebih nyaman gitu dengan tetangga-tetangga. Ya, karena dia turun ke bawah, dia ada ruang di bawah, ada space untuk public space. Bagi masyarakat yang barangkali belum tahu begitu Pak, kondisi yang ada di Rusun begitu, sebenarnya di sana juga ada organisasi sosialnya ya Pak ya, ada Pak RT, Pak RW, kemudian ada bagaimana bisa dijelaskan? Ya, saya memang belum sampai ke detail ke Rusun. Logikanya memang seharusnya ada RT, RW, nanti yang RW nanti hubungan ke kelurahan. Seperti Kalibata City itu sebetulnya mau diadakan pendataan untuk bisa masuk sebagai penduduk di kelurahan Kalibata gitu. Jadi semacam itu, dan mestinya dan Kampung Pulo oleh dari Gubernur DKI Pak Ahok, dia tuh langsung dapat KTP, jadi KTP-nya langsung dihapus yang di daerah Kampung Pulo, jadi KTP di situ. Ya, KTP di situ. Jadi dengan adanya KTP mesti kan di situ ada RT, RW dan sebagainya. Jadi, Kalau kita berperan sebagai orang yang kemudian direlokasi mungkin agak berat ya Pak ya, karena memang sudah tinggal di sana, kita punya ikatan sosial dan ikatan psikologis juga yang ada di tempat. Namun insya Allah program dari pemerintah ini akan menjadi hidup yang baru begitu bagi masyarakat, agar mereka tidak menempati di tempat-tempat yang tidak layak huni, karena itu memang seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu haknya sungai. Dan kesehatan. Dengan kesehatan yang meningkat, diharapkan generasi yang akan datang lebih bagus. Lebih maju begitu ya. Baik. Kemudian kami sapa lagi yang ada di 081525150. Sebentar Pak, kami carikan yang sesuai dulu dengan penjelasan. Dari 08224362 sekian-sekian. Bapak, kalau saya boleh berpendapat, masyarakat yang tinggal di area sungai, terutama yang ada di Indonesia, ini juga tidak lepas dari majunya bangsa Indonesia. Karena saya lihat semakin maju bangsa, maka penataan sungai, penataan bantaran itu juga terurus dengan rapi seperti halnya yang Bapak tayangkan tadi. Bagaimana pendapat Bapak dengan hal ini begitu? Ya, betul. Sebetulnya kita seharusnya kemajuan kita itu dibarengi dengan kemajuan cara berpikir bangsa, dan juga aturan-peraturan yang mengikuti, dan juga jadi derapnya itu bersama antara masyarakat, pemerintah itu bersama. Kadang-kadang masyarakat maju lebih dulu, pemerintahnya masih ketinggalan, itu kita akui ya. Dan kadang-kadang akhirnya setelah mereka terjadi masalah, kita baru bereaksi. Seharusnya kita tidak berfungsi sebagai pemadam kebakaran dari pemerintah itu. Seharusnya one step ahead, satu langkah di depan apa yang akan terjadi kalau ini dengan adanya kemajuan bangsa dan masyarakat maju, maka kita harus menyediakan visioner dari ke depan, sehingga apa yang akan terjadi bisa kita antisipasi, kita dampaknya kita minimalis gitu. Baik. Itu dari sisi pemerintah yang kemudian Bapak berikan masukan seperti itu. Bagaimana kemudian yang ingin Bapak sosialisasikan dan ingin Bapak tekankan kepada masyarakat agar mereka juga sadar betul sebenarnya ketika mereka direlokasi, ketika ada penertiban di daerah bantaran sungai itu memang wajib dilakukan. Apa yang Bapak sampaikan kepada masyarakat yang berdampak langsung di sana? Ya memang kesadaran itu sebetulnya mungkin mereka juga sadar, karena kebanyakan katanya kalau cuma kadang-kadang ada yang kalau dari para pejabat mengatakan itu provokasi dan sebagainya, katakanlah tidaklah, kita sadar, cuma ya seperti sebetulnya manusiawi sekali, kita pindah pada suatu kondisi yang belum pernah mereka alami, karena biarpun kondisinya betul, kalau misalnya kita yang pernah tinggal di apartemen suruh tinggal di kampung pulau yang kumuh juga tidak bisa. Tapi mereka yang kampung suruh tinggal di apartemen juga butuh penyesuaian. Jadi ya itu memang kita harus move on. Karena kalau kita mau ingin bangsa maju, kita harus mau berubah. Ya berubah itu
kadang-kadang dalam perubahan itu agak menyakitkan, tapi lama-lama kan kalau kita bisa menyesuaikan bahwa kita tahu sadar bahwa kita akan maju, insya Allah maka akan berdampak positif untuk kita. Ya, kemudian ini pertanyaan terakhir dari saudara kita sekaligus menutup kebersamaan kita untuk pagi ini, Pak. Tidak terasa dari 085227 sekian-sekian. Ya, Bapak di tempat kami sungai sungai lebarnya 3 meter. Ini bantarannya kira-kira berapa meter untuk idealnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sungai untuk 3 meter ya, mungkin bisa ditayangkan untuk yang kedua untuk ini bisa di barangkali kedua ya. Penjelasannya. Ya, penjelasannya sebetulnya ada aturan demikian ya, bahwa untuk sungai dengan kedalam, jadi bukan lebar sungainya, tapi kedalamannya. Kedalamannya, baik. Dari kedalamannya itu untuk bisa ditayangkan, Mas, untuk yang nomor 2. Ya, teman-teman bisa dilihatkan slide-nya. Slide nomor 9. Ya, slide nomor 9. Bisa biar bisa dipahami. Baik, sambil dijelaskan. Sebenarnya ini kita bahwa untuk kedalaman sungai lebih dari 3 meter. Lebih dari 3 meter. Jadi bantarannya adalah lebih besar dari 10 meter. Oh, begitu. Untuk antara 3 meter sampai, jadi kedalaman kurang dari 3 meter, bantarannya harus lebih besar dari 10 meter ya minimum. Karena kalau, yang itu Mas, yang nomor 9. Ini yang kedua, sungai. Iya. Ya, nggak apa-apa ya. Dan untuk saja, Pak. Ya kan, jadi untuk kedalaman sungai sampai 3 sampai 20 meter, bantarannya harus lebih besar dari 15 meter. Oh, gitu. Ya, kalau yang lebih dari 20 meter, bantarannya harus lebih besar dari 30 meter. Itu kaitannya dengan kedalaman itu nanti kaitannya kalau ada sliding atau longsoran tebing. Oh, gitu. Kan semakin dalam sungai itu kemungkinan longsor lebih tinggi. Jadi tidak masalah lebar sungai atau tapi dalamnya. Ya, dalam sungai. Baik. Jadi tadi kedalamannya lebih dari 3 meter. Ya. Maka luasnya lebarnya adalah lebih dari 3 meter dari 15 meter ya. Oh, ya. Kalau kurang dari 3 meter lebih dari 10 meter. Oh ya, baik. Itu ya untuk salah satu patokannya, karena ini memang benar-benar sudah terhitung ya Pak ya, sudah terhitung, sudah memperhitungkan juga untuk resiko-resiko yang terjadi ketika nanti banjir sungai yang dalam. Baik, terima kasih Bapak. Ini tadi sebagai pertanyaan terakhir untuk pagi ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kembali mensosialisasikan lagi kepada masyarakat pentingnya untuk penataan bantaran sungai. Insya Allah nanti saya mau bicara permasalahan-permasalahan di bantaran yang ada ya. Dan apa yang setelah itu mungkin apa yang bisa yang telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk itu kami yang memperlihatkan bagaimana kita lakukan di Pucang Sawit, di banjir kanal Jakarta dan sebagainya. Berikut peran aktif masyarakat ketika ingin langsung terjun ya, Pak ya. Baik, barangkali sebagai penutup Pak untuk jumpa kita di pagi ini, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Bantaran sungai adalah sesuatu yang kita perlukan karena untuk mengamankan dari lingkungan sungai. Kualitas sungai itu harus kita amankan, baik dari bahaya pada masyarakat yang tinggal di situ maupun dari sungainya sendiri. Karena sungai itu akan, kalau masyarakat terlalu dekat dengan sungai, maka akan interaksi sungai dengan manusia akan mempengaruhi kualitas dari sungai itu. Yaitu misalnya pembuangan sampah yang tidak terkontrol, karena kalau dekat kan kita melempar gitu aja enggak. Merasa tidak berdosa. Ya, karena itu mohon diperhatikan, janganlah tinggal di bantaran karena Anda akan membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan lingkungan. Terlebih lagi membahayakan masa depan anak-anak. Ya, anak turun kita. Dan bangsa kita. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Insinyur Hermono S. Budi Netro, Magister Engineering yang sudah membersamai kita semuanya. Mudah-mudahan semakin menginspirasi untuk masyarakat Indonesia untuk lebih perhatian lagi dan lebih menyayangi lagi, kata beliau tadi, terhadap sungai yang ada di sekitar kita. Selamat kembali bertugas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita untuk program IT di hari ini. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah jumpa lagi di pekan depan yang akan membahas hal lain yang tidak kalah menarik dibandingkan pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.